Tes, tes. Selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya nggak ya? Mas Rizmi, bisa dengar suara saya? Dengar, Mas. Saya jelas ya suara ya? Oke. Jelas. Sampai sekarang sudah 100 orang yang masuk sepertinya ya. Iya, 136. Mana teman-teman kita ini? Malam ini mungkin ada yang lihat dua layar. Kebetulan kita berbenturan dengan semifinal Piala AFF malam ini di Singapura. Jadi silakan boleh pasang TV Anda di sebelah. Jadi malam ini saya juga pakai ini ya. Ini baju latihannya timnas. Jadi harusnya jadi supporter juga gitu. Tapi ada tugas khusus. Jadi kita harus pantengin nih layar. Wajib ini kalau tugas khusus wajib ini. Ya. Pak, malam Bang Simon. Malam Bang Petrus. Sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Mana kucingnya Bang Simon? Kucingnya mana ini? Kucing lagi. Kangen sama kucingnya. Oke, kalau Mbak Nurul udah hadir ya? Udah ada ini. Oke, jadi saya nanti malam ini saya bersama Mas Rizmi yang akan menemani teman-teman sekalian, menemani Mbak Nurul untuk bercerita bersenda gurau di sini ya. Oke, apakah kita sudah bisa mulai, Mas Rizmi? Siap, silakan Bang Petrus, bisa dimulai. Kita nggak ada yang kita tunggu lagi ya. Oke. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kita ketemu untuk kali pertama acara webinar Forum Kapengda APFI. Supaya saya nggak salah sebut, saya kebiasaan sebut APFI Sumut ya. Kebetulan sebelumnya sudah pernah 53 kali webinar di APFI Sumut. Jadi kali ini baru pertama kali teman-teman dari Forum Kapengda minta dibuatin acara ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa rutin ya. Yang penting semangatnya dulu. Nah, untuk pembuka acara pada malam hari ini ada kata sambutan dari yang mewakili Forum Kapengda. Silakan, mungkin Mas Rida. Baik. Terima kasih Bang Petrus Lo. Selamat malam rekan-rekan Satu Indonesia, insya Allah ya. Selamat bergabung di webinar pertama dari Forum Kapengda APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Nah, maksud dan tujuan daripada diadakannya webinar oleh para Kapengda APFI ini adalah memenuhi permintaan dari teman-teman di seluruh Indonesia akan hausnya informasi mengenai dunia fotografi, khususnya profesi fotografi yang di era COVID ini sepertinya berkembang cukup pesat ya, karena berkembang melalui sosial media dan banyak hal. Nah, untuk memenuhi harapan dari seluruh teman-teman fotografer yang ada di Indonesia itu, maka kami dari Kapengda berupaya ya menjawab tantangan dari teman-teman se-Indonesia itu dengan cara membuat satu acara yang kami namakan webinar Forum Kapengda. Jadi di sini kita bisa saling bertukar informasi, mendapatkan info tentang profesi fotografi, mendapatkan info tentang kegiatan APFI, mungkin juga akan bisa di-share. Intinya adalah kita sesama fotografer, kita sesama profesi fotografi bisa tetap terjalin hubungannya makin kuat dan makin baik.
Nah, harapannya webinar Forum Kapengda ini kita bisa laksanakan insya Allah dengan dukungan teman-teman sebulan bisa 2 kali, tetapi minimal 1 kali. Baik, ini adalah perdana bertepatan dengan Hari Ibu, makanya narasumbernya juga kami pilihkan sesuai dengan temanya, yaitu Mbak Nurulita yang namanya sudah tidak asing lagi, didengar oleh teman-teman dan kiprahnya juga sudah cukup terdengar secara luas. Dan tidak berlama-lama lagi, terima kasih saya sudah diberikan waktu untuk memberikan kata sambutan mewakili teman-teman Kapengda. Saya kembalikan panggungnya kepada Bang Petrus Loh. Terima kasih Bang Petrus, silakan. Oke, makasih Bang Rida. Teman-teman tanah air dari Aceh sampai Papua, juga buat teman-teman Kapengda dari seluruh provinsi. Nah, malam ini kita akan mulai acara pada acara yang ditunggu-tunggu, karena saya juga tadi narasumbernya bilang saya keringatan. Iya, memang saya keringatan. Ini soalnya narasumbernya nggak sembarangan orang gitu. Jadi sedikit agak bergetar gitu ya, ya Mas Rizmi ya. Oke, jadi pertama-tama saya akan perkenalkan dulu Mbak Nurul dipanggil apa ya Mbak Nurul ya? Mau dipanggil kakak, Mbak atau apa ya bagusannya? Bebas aja, Bang Petrus apa Bebas, aja boleh. bebas. Oke, suaranya aja merdu ya. Seperti tadi kata panitia, hari ini adalah Hari Ibu. Kita mengutamakan panggung ini untuk wanita. Nah, ini profil yang diberikan ke kita, yang saya agak apa ya? Ini ada Asian Games-nya yang 2018. Ini bukan foto liputan, tapi foto untuk publikasi, gitu ya Mbak Nurul ya? Ya, betul. Foto untuk media publikasi. Nah, ini yang keren nih. Jadi bukan seperti kita foto ini dokumentasi gitu. Nah, kemudian eksklusif fotografer untuk Kementerian Pariwisata 2018-2019. Nah, ini ada waktu itu mungkin ada foto seri untuk 10 destinasi baru Indonesia dan 10 destinasi prioritas Indonesia. Ini di dalamnya ada Danau Toba, tapi waktu itu mungkin Mbak Nurul belum ngajak saya gitu. Nah, terus kemudian publikasi. Nah, ini sekali lagi flyer untuk publikasi PON ke-20 kemarin. Ini juga fotonya Mbak Nurul. Nah, yang lain-lain itu di sini saya lihat ada acara guest fotografi untuk Asian Next Top Model. Kalau yang suka nonton ini Asian Next Top Model, nah ini tahun 2014 ya, waktu itu kita nggak perhatiin ya. Kemudian ada juri di Putri Muslimah di Indosiar 2016-2017. Nah ini berbagai eksebisi yang pernah dilakukan. Nah inilah sedikit potret tentang Mbak Nurul. Nah sambil Mbak Nurul, saya nanya dikit ya. Sejak kapan sih mulai motret? Sejak mungkin kalau belajar awalnya sih dari zaman SMA ya rasanya. Jadi SMA itu kan lagi foto-foto centil tuh orang yang simpan di dompet gitu. Nah, aku suka motretin teman-teman tuh untuk koleksi di dompetnya. Dari situ sih awalnya. Gitu. Oh, berarti udah lama sekali ya? Ketahuan umurnya. Oke, silakan Mbak Nurul untuk menyampaikan ininya sedikit. Apa yang mau disampaikan pada malam hari ini. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, silakan nulis di chat ya. Silakan nulis di chat, nanti kita akan sampaikan ke narasumber pertanyaannya. Ya, jadi kumpulin di chat aja, dan kemudian mohon
teman-teman untuk mute-kan masing-masing ininya Zoom-nya supaya tidak mengganggu. Oke, silakan Mbak Nurul. Ini aku langsung share screen aja ya. Ya, silakan. Oke, sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih udah mau hadir di acara yang dibuat oleh APFI. Jadi waktu itu ditodong sama Bang Petrus untuk sharing tentang seputar fotografi dan kebetulan saya ada di bidang fotografi komersial, makanya saya memilih tema ini. Tapi pengennya sih kita bincang-bincang santai aja, soalnya aku tuh lebih seneng ngobrol santai aja, terus sharing apa aja yang pengalaman aku di bidang fotografi komersial ini. Jadi aku nggak akan ngomong terlalu teknis. Kalau teknis mungkin udah terlalu banyak ya informasinya, udah banyak juga yang jagoan di sini gitu. Jadi aku cuman pengen share aja apa aja sih selama hampir 15 tahun atau lebih ya aku bergerak di bidang komersial ini. Banyak hal-hal yang aku karena belajar bekerja sambil belajar gitu. Jadi dari semua pembelajaran itu, nah itu aku terapkan di setiap karya-karya aku gitu. Gitu sih Bang Petrus. Nih lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sebentar. Oh. Oke. Ini adalah enaknya jadi fotografer. Ini kalau aku ya, kenapa aku seneng banget jadi fotografer itu adalah fotografer komersil. Salah satunya aku bisa masang musik ketika bekerja. Aku tuh seneng banget musik. Jadi karena itu bikin suasana nyaman, mencairkan suasana. Nah, jadi itu salah satu juga alasan kenapa aku suka banget menjadi fotografer komersial. Dan salah satu alasannya lagi. Modelnya keren ya Mbak ya. Ini modelnya keren ya. Nah, perkenalkan ini Bonzo. Bonzo itu sempat jadi maskot studio aku. Nah, enaknya lagi juga beberapa klien membolehkan anjingku ikut pada saat pemotretan. Nah, anjingku itu baik banget. Dia hanya akan duduk di samping aku, terus diem aja supaya pemotretan nggak ngapa-ngapain, nggak ngegonggong, nggak apa, nggak rese. Pokoknya diem aja. Terus orang-orang tuh jadi sayang banget sama Bonzo. Makanya Bonzo itu lebih terkenal dari aku sebenarnya karena gemesin banget lah anjing ini. Terus pernah suatu ketika pada saat lagi pemotretan, dikala lagi hening, lagu lagi stop, tiba-tiba ada yang ngorok kenceng banget. Terus kaget kan semua orang, siapa sih yang ngorok? Siapa sih yang ngorok? Tahu-tahu si Bonzo yang ngorok dan kenceng banget, itu semua pada ketawa. Karena memang Bonzo tuh kalau udah nemenin aku suka ketiduran, terus dia suaranya kenceng banget ngorok gitu. Nah, ini makanya waktu ini aku foto ini diambil waktu untuk My Finest Hour di Time Place. Jadi ada beberapa profil orang, public figure gitu, dan aku termasuk salah satu yang difoto. Nah, ini aku difoto apa yang menginspire aku, salah satunya Bonzo. Jadi ini fotonya juga. Nah, di situ apalagi ya? Aku diminta nulis CV terus sama Mas Rida. Penjelasannya, aku orang Bandung. Aku kuliah di Bandung, lulusan Teknik Kimia ITB, terus belajar foto di Bandung sebentar, bikin studio kecil-kecilan di Bandung, terus karena aku orangnya suka challenge, oh abis ini apa ya, terus oh masuk majalah deh gitu. Terus abis majalah, apalagi ya, wih ini kayaknya asik nih fotografer komersil karena kan kelihatannya lebih ruwet gitu. Entah kenapa aku seneng aja gitu yang ruwet-ruwet terus detail. Ya udah cobain ya gitu. Jadi akhirnya aku nyemplunglah di dunia komersil dan betah sampai sekarang. Terus apalagi ya? Ya ini silahkan dibaca. Itu sekilas tentang aku. Aku biasa dipanggil Nurul, Nuli, Nui, Nunung semua, Teteh, Mbak, banyak banget ya. Silahkan aja dipanggil sesuai yang enaknya. Ini sama ya kurang lebih. Ini klien-klien aku, terus bisnis yang pernah aku lakukan. Terus ya ini aku in action kurang lebih seperti itu. Mbak Nurul,
Yes. Untuk teman-teman kan pasti lihat, wah ini kliennya banyak banget gini. Terus kemudian corporate lagi semua. Jadi pertanyaannya, dulu gimana Mbak Nurul memulai untuk mendapatkan klien-klien ini gitu? Jalan ceritanya seperti apa gitu? Oh, awalnya. Nah, ini kan kalau melihat masanya pada aku sama masa sekarang itu beda jauh ya. Kalau masanya aku itu, kan sosial media belum terlalu gencar seperti sekarang ya. Media promosi kita di dunia maya nggak secanggih sekarang. Jadi aku cuman waktu itu ngelihat peluangnya gimana ya caranya, karena aku buta sama sekali tuh tentang dunia komersil. Itu tergabung dengan The Loop. Nah, The Loop itu kan pada masa itu satu-satunya wadah yang menampung fotografer yang ingin terjun ke komersial. Jadi jadi associate-nya di sana. Nah, itu kan berarti semacam agensi gitu? Ya, agensi fotografer khusus untuk komersial fotografi, dan itu miliknya Sam Nugroho gitu. Nah, itu tuh menurut aku itu termasuk wih, keren banget nih. Gila kalau masuk situ kayaknya susah banget ya gitu. Nah, aku tuh sebenarnya waktu itu belum tahu ada si The Loop namanya ini. Belum tahu ada The Loop. Aku waktu itu nganter temanku yang mau apply ke sana. Terus aku nganter ke sana. Nganter ke sana terus terkesima dengan The Loop, dan aku memang pengen ke situ. Terus nah, temanku itu ngasih portfolio ke salah satu produser di sana, namanya Prana. Ini Prana, kalau Prana tuh produser yang cukup senior ya sampai sekarang. Nah, pada saat itu aku nanya ke si Prana, ini kalau inget aku sama Prana masih suka aku ceng-cengin aja karena dia sombong banget gitu. Sombong banget. Waktu itu aku nanya ke Prana, Mas Prana, gimana caranya supaya aku bisa masuk ke sini? Terus si Prana aja, sekarang dulu manggilnya Mas, sekarang Prana aja. Terus Prana bilang, sorry ya Ru, kita tidak pernah nerima lamaran orang, kita yang nyari orang. Digituin langsung ciut aku, jadi aku nggak bisa ngelamar di sini. Oh ya udah gitu. Tapi ya udah, aku nekat aja waktu itu. Aku tetap ngasihin portfolio aku. Aku waktu itu masih kerja di MRA. Terus kayaknya nggak lama si ownernya Mas Sam itu telepon aku, terus dibilang, Nurul, kamu tertarik join kita nggak? Ya udah, langsung deh join. Sayangnya pas aku mau nyombong lagi ke Prananya keburu keluar. nggak lama dia di The Loop. Terus pas aku masuk dia ternyata bikin lagi company yang baru. Nah, ya udah, jadi aku join di The Loop selama 4 tahun. Gitu sih. Oke, lanjut. Panjangnya ceritanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, kalau untuk zaman sekarang kayak kan udah nggak ada wadah lagi tuh. Cuman kan sekarang enak gitu, bisa kolaborasi dengan siapapun, terus kita nunjukin di sosial media kita. Nah, itu adalah salah satu cara yang efektif menurut aku, karena itu banyak dilakukan oleh yang muda-muda gitu. Jadi kolaborasi misalnya sama makeup artist, atau fashion stylist, atau food stylist, yang baru-baru juga untuk membuat portfolio yang bagus. Ya, jadi udah ngomong teknis deh. Tadi dulu, itu spoiler. Lanjut dulu ya. Oke, silakan. Oke. Apa itu fotografer komersil? Nah, ini berdasarkan definisi ala Nurulita, fotografer komersil itu adalah genrenya lebih kepada ketika kita memotret untuk keperluan campaign atau promosi suatu brand. Nah, menurutku itu fotografi komersial. Terus, nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi fotografer komersial? Nah, ini portfolio gitu. Gimana sih cara bikin portfolio itu? Nah, kalau sekarang, aku relevansinya ke sekarang itu adalah kita banyak banget kesempatan untuk kolaborasi dengan berbagai macam orang juga, yang contohnya aku tadi bilang, fashion stylist, food stylist, makeup artist, DI artist, 3D artist, itu kita bisa collab. Jadi kita
atau bahkan model agensi. Model agensi itu kan banyak banget tuh yang bikin komposit untuk modelnya. Nah, tentunya ketika kita masih newbie dan kita masih buat portfolio, jangan diharapkan dulu dibayar. Tapi gimana caranya untuk mengumpulkan portfolio yang bagus dan konseptual untuk bisa ditampilkan di sosial media kita gitu. Nah, nanti mungkin bisa juga misalnya kita kirim ke beberapa agensi gitu. Tapi menurut aku sih ya, dengan adanya sosial media itu kita posting-posting kayaknya udah cukup lumayan sangat membantu sih untuk mendapatkan klien. Jadi kliennya pun kan banyak, tidak hanya selalu harus agensi, tapi bisa juga UMKM, terus direct client gitu. Jadi gitu sih, kalau menurutku hal yang pertama kali wajibnya untuk jadi fotografer komersial itu adalah portfolio. Terus next-nya itu, nah ini, punya tim. Aku sebagai fotografer komersial tidak bisa mengklaim bahwa fotoku itu adalah karya aku seorang. Itu terlalu banyak orang yang terlibat di situ dan itu sangat mengandalkan teamwork. Jadi itu tuh foto komersial itu bisa dibilang foto karya bersama. Di situ ada kreatif, ada makeup artist, ada model, ada fashion stylist, ada tim aku sendiri, ada asisten lighting, ada asisten fotografer, ada DIY artis, ada orang props, pokoknya banyak banget gitu. Jadi menurutku fotografer komersial itu memang karyanya itu adalah hasil karya sebuah teamwork. Nah, kita harus mendapat support tim yang bagus karena itu salah satu syarat juga untuk kita bekerjanya itu dengan lancar. Jadi ada di situ pasti kita misalnya sebagai fotografer, aku biasa diurus oleh produser. Nah, nanti juga di situ kan ada asisten fotografer, ada asisten lighting. Aku bedakan asisten lighting dengan asisten fotografer, apa bedanya? Kalau asisten lighting itu biasanya memang hanya mengurus lighting, keperluan lighting semuanya. Sedangkan yang mengoperate komputer itu biasanya asisten fotografer. Dan asisten fotografer juga biasanya membantu aku untuk sama-sama membuat treatment. Nah, apa itu treatment? Nanti aku jelasin setelah ini. Nah, di situ juga ada apa lagi ya? Banyak, ada runner dan lain-lainnya gitu. Dan di sisi vendor yang lain juga ada makeup artist yang aku sebutkan, stylist, ada agensi, ada kreatif, ada klien. Halo, siapa itu? Oke. Next-nya, Bang Petrus, sorry kalau ada yang raise hand itu mau ditampung dulu apa langsung dibuka aja? Bang Petrus? Ya, Mbak Nurul. Kalau ada yang bertanya raise hand, mau langsung di-open atau mau ditampung nanti? Ditampung dulu aja ya. Ini juga ada banyak pertanyaan yang di chat ini. Ditampung dulu aja, biar ceritanya asik. Oke. Lagi asik ceritanya soalnya kan. Iya, oke. Nah, ini flow pemotretan untuk komersial fotografi. Jadi ketika kita mendapat brief, biasanya brief itu keluar dari agensi, yang agensi juga sudah di brief oleh klien. Nanti setelah itu akan datang brief itu ke produser. Produser itu kayak representatifnya fotografer. Jadi ada produser agensi, ada produser fotografer. Nah, brief itu akan diberikan oleh produser agensi ke produser fotografer. Nanti dari situ akan biasanya ada diskusi dulu internal, aku dan tim dan produser dan lain-lain untuk membuat quote. Kurang lebih gambaran kasar. Nah, di situ biasanya kita kontak-kontak vendor tuh untuk minta harga. Makeup artist, fashion stylist, vendor model, props, lokasi, DIY artist. Nah, biasanya itu kita mintain dulu tuh semua harganya, kisarannya, dan nanti baru dibikin dalam sebuah quote. Dan jika alhamdulillah, nah itu biasanya kita itu pitching minimal kurang lebih sekitar 4 lah minimal, 4 fotografer di pitching. Jadi prosesnya di fotografi komersial itu selalu lewat pitching.
ya hidupnya penuh pitching lah pokoknya kalau fotografer komersial itu. Nah, jadi setelah itu kalau misalnya alhamdulillah nih kita kepilih, jadi oh iya, kadang-kadang juga kita selain diminta quotation juga diminta portfolio yang berkaitan erat dengan layoutnya. Jadi misalnya layoutnya foto beauty gitu. Nah, biasanya kita akan dimintain foto-foto portfolio yang berkaitan dengan foto beauty itu. Makanya sangat penting bagi kita untuk punya range of portfolio, terutama memang yang menjadi kekuatan kita. Nah, terus jika alhamdulillah kita menang, itu akan keluar initial brief. Initial brief itu kurang lebih menjelaskan lagi secara detail dari kurang lebih gambaran layoutnya. Nanti juga, nah setelah itu biasanya nanti ada bukan biasanya, dan setelah itu ada PPM. Nah, PPM ini bisa sampai 3 kali. Biasanya PPM sama agensi dulu sekali, terus PPM lagi sama agensi kedua kalinya, baru PPM sama klien. Kadang kalau sama klien juga bisa 2 kali, tergantung kerumitan si layout itu sendiri. PPM itu adalah pre-production meeting. Jadi sebelum produksi foto itu, kita harus ada PPM dulu. Nah, hampir kelewat. Pada saat PPM itu, nah disitulah fotografer mempersiapkan yang namanya photographic treatment. Nah, menurutku itu adalah the hardest part of being commercial photographer gitu, karena kita tuh harus membuat secara detail, dan aku tuh detail freak. Mungkin tim aku tahu betapa freaknya aku tentang detail. Jadi aku tuh tidak mau ada yang terlewat ketika nanti pada saat hari H. Jadi semuanya itu harus didetailkan di treatment fotografi. Apa sih isi photographic treatment itu? Ada treatment lighting. Lightingnya mau kayak apa sih? Kita harus ngasih referensi. Nah, nyari referensi yang cocok dengan apa yang di kepala kita itu kan nggak mudah ya. Jadi, nah itu tuh mesti nyari terus. Nah, aku biasanya dibantu tuh sama tim aku untuk nyari referensinya. Udah gitu, referensi pose, referensi ekspresi juga aku kasih. Terus referensi make up pun dari aku. Terus kalau wardrobe biasanya sudah dikasih referensinya dari kreatif agensi. Jadi nanti itu langsung kita bypass ke wardrobe stylist. Wardrobe stylist itu yang menyiapkan baju-baju pada saat pemotretan. Nah, di situ udah lengkap semua detail. Kalau misalnya ada props juga didetailin propsnya. Ada opsi-opsi, misalnya let's say propsnya handphone. Nah, handphonenya itu jenis apa aja? Ada Android, ada iPhone kan? Seri yang mana? Nah, itu mesti ditampilin tuh satu-satu. Terus kalau misalnya mau pakai casingnya, nah casingnya mau warna apa aja itu ditampilin satu-satu. Kalau ada lokasi, ada opsi misalnya lokasi dapur, dapur A, dapur B, dapur C, dan itu sesuai dengan brief yang diberikan oleh kreatif gitu. Jadi harus detail semuanya, pokoknya detail banget sampai pada saat. Karena kenapa? Itu untuk memudahkan kita pada saat photoshoot sehingga tidak ada yang terlewat dan kita juga semuanya berjalan lancar. Kalau aku sih gitu. Jadi itu paling penting banget photographic treatment. Nah, pada saat PPM itu aku mempresentasikan si photographic treatment tersebut. Aku yang dasarnya. Nah, aku sering bilang ini nih, aku orangnya pemalu, introvert dan nggak bisa ngomong. Dilatih ngomong lewat PPM ini, karena mau nggak mau aku harus menjelaskan secara detail dan juga harus convincing kan. Jadi tuh gini loh, lightingnya tuh bener yang bagus tuh gini. Nah, terus apa lagi ya? Nah, dari situlah aku belajar untuk belajar ngomong in public. Kalau Nurul yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, nggak bisa nih ngomong kayak gini di depan orang. Waduh, pasti nyumput. Nah, karena aku sering PPM, jadi mulai berani tuh belajar ngomong depan orang banyak. Terus udah gitu workshop. Nah, workshop juga penting. Kenapa? Misalnya kan kalau baju nih, bajunya si talent itu kan kita dia ngasih card, misalnya ukuran bajunya S. Nanti si wardrobe stylist beli baju S. Taunya pas di workshop itu dicobain kan bajunya.
bener nggak cukup es, kadang-kadang jadi kekecilan, kadang-kadang jadi kegedean, terus ternyata nggak pas, itu kan harus ditukar. Nah, workshop itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat photoshootnya. Jadi workshop itu biasanya ada workshop lighting sama workshop wardrobe. Kalau makeup sama rambut jarang tuh biasanya workshop itu. Tergantung request dan tergantung budget. Kalau untuk workshop. Ini Mbak Nurul, ini workshopnya untuk siapa? Yang audiensnya siapa? Workshop itu maksudnya adalah uji coba kayak ngetes foto sebelum hari H gitu. Jadi ngetes lighting, terus ngetes baju bener nggak, cukup ukurannya. Nanti tuh si talentnya, kita nggak jarang banget ngomong model ya. Kalau untuk pemotretan lebih sering talent. Jadi, nah si talent itu nanti dicobain bajunya yang untuk pemotretan, kan biasanya ada beberapa opsi tuh. Nah, itu juga untuk nge-lock opsi. Oke, misalnya ada opsi 1, 2, 3. Nah, pas dicobain tuh kita semua 3 opsi itu dengan lighting yang memang akan kita eksekusi nanti pada hari H, kita trial dulu. Nah, udah gitu kan kelihatan tuh, oh ini bajunya bagus ini, nanti milihnya yang baju ke-1. Nah, baju ke-1 lah yang nanti akan dipakai pada saat on the day-nya. Gitu. Jadi workshop itu sangat membantu kita untuk menghemat waktu, jadi efisien banget nanti pada saat photoshoot-nya. Jadi kita tinggal fokus pada untuk mencari ekspresi dan pose yang bagus. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih workshop. Nah, habis workshop, photoshoot ya pasti photoshoot. Nah, kalau photoshoot sekarang memang masih kebanyakan masih via Zoom ya. Tapi walaupun sekarang kan udah kemarin sempat longgar, jadi bisa datang kreatif sama klien. Tapi walaupun itu jumlahnya tetap dibatasi dan harus ada swab dulu dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk sekarang photoshoot itu salah satu syarat utama adalah semua harus di swab. Kalau aku kadang-kadang si talentnya malah PCR. Kenapa? Karena dia kan yang paling jarang pakai masker ya. Jadi dia harus PCR. Jadi untuk keselamatan semua orang. Gitu. Terus siapa aja yang terlibat pada photoshoot itu ya pasti ada klien, ada dari agensi. Agensi itu biasanya ada produser agensi, ada kreatif, ada juga AE. Ada akun eksekutifnya gitu. Nah, udah pada saat photoshoot terus ya udah, terus nanti biasanya ada image chosen, pemilihan image yang dipilih, nanti setelah itu masuk post pro yaitu digital imaging process. Terus baru udah delivery image. Nah, udah nanti tinggal menunggu PO terbit, semoga dibayar segera gitu. Gitu kurang lebih flow pemotretan. Mbak Nurul, ya? dengan panjangnya proses ini dan dengan banyaknya effort yang kita berikan, berarti ini fee-nya besar dong ya? Itu enggak. Harus besar ya? Harus besar. Enggak juga sih ya. Ini kayaknya nggak gampang ini. Emang, makanya aku bilang aku suka sesuatu yang detail gitu dan ruwet. Jadi sebenarnya kalau justru fotografer wedding kayaknya gede menurutku ya. Aku tuh nggak fotografer wedding juga menurutku kalau comparison masalah fee ya, menurutku fee jadi fotografer wedding juga menjanjikan kok gitu. Sama-sama lah. Nah, menurutku sih itu tergantung ke individu masing-masing sukanya mana. Jadi prinsip aku adalah selama kita enjoy ketika kita bekerja, ya itu yang aku cari dan aku sangat enjoy dengan kedetailan dan di fotografer komersial gitu. Okay. Enggak beda-beda jauh kok, kurang lebihnya hampir sama. Gitu. Oke, lanjut Mbak Nurul. Nah ini aku mau share pengalaman aku selama di dunia komersial fotografi. Apa sih yang membantu di karir aku? Salah satunya adalah tips pertama, merasakan cahaya. Merasakan cahaya itu kan gini, jadi fotografer tentunya kita harus paham banget lighting ya. Itu udah pastilah. Nah,
Jadi kita tuh sering banget ngamatin cahaya misalnya cahaya pagi itu seperti apa, ton warnanya kayak apa, bayangannya sepanjang apa, mataharinya kayak gimana, kalau ada awan kayak apa, terus matahari nanti naik tuh kan, oh kalau siang bayangannya kayak gini, gitu-gitu. Jatuhnya cahaya di benda-benda. Nah, juga misalnya di perjalanan aku, jadi orang itu juga belajar mengamati cahaya, jadi aku mengamati dan merasakan gimana kalau cahaya ini jatuh ke orang yang tulang pipinya tinggi. Kayak kemarin tuh, bikin kesalahan. Karena fotonya banyak banget, dan waktunya mepet, itu aku salah memposisikan lighting yang orangnya tulang pipinya tinggi. Jadi mukanya terlihat kebelah dua. Sering nggak teman-teman ngelihat kayak gitu? Jadi mukanya tuh kayak kebelah gitu, apa namanya, antara tulang di perbatang pipi kebelah gitu. Nah, itu makanya aku tuh jadi banyak lah. Jadi sepanjang karirku bikin salah ya pastilah ya. Cuman aku belajar dari kesalahan gitu. Nah, ini makanya aku pengen share ini supaya yang lain juga mungkin jangan sampai melakukan kesalahan seperti aku gitu. Nah, jadi setiap karakter muka orang tuh beda-beda. Jadi jatuhnya cahaya tuh harus dilihat. Ini tuh, oh si orang ini kurang bagus nih kalau cahayanya terlalu atas gitu. Turunin dikit cahayanya gitu. Nah, itu juga berguna ketika kita composing. Kita bisa ngeraba tuh. Kalau foto composing itu kan background-nya dulu, baru modelnya. Biasanya foto di studio atau di outdoor juga. Untuk nanti di-combine. Nah, kita tuh belajar merasakan lighting itu, mengamati lighting itu dari si background ini, suka nebak-nebak kan, walaupun susah ya yang namanya lighting outdoor untuk nebak kadang-kadang ya. Wah ini mataharinya ada di atas, dari sebelah kanan, oh berarti nanti kita harus meng-create lighting kanan. Oh ini harsh banget nih, kurang lebih lightingnya berarti nanti harus misalnya pakai payung silver supaya nanti sama nih ngeblend in sama background. Nah itu tuh wajib banget tuh kita untuk belajar mengamati dan merasakan cahaya gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini berguna ketika waktu foto Asian Games kemarin. Foto Asian Games itu foto studio semua dan aku beli foto stok. Nah, itu juga yang aku pengen bahas di belakang nanti. Aku itu waktu itu kesulitan nyari foto stok Indonesia dan yang dengan kualitas yang iklan. Itu tuh sulit banget, makanya aku bikin website, mungkin sebagian teman-teman tahu yang tertunda selama hampir 2 tahun karena ada di belakangnya. Jadi baru tuh bisa mulai lagi bergerak awal tahun depan. Nah, itu aku pengen juga nge-grab seluruh fotografer di Indonesia untuk terjun ke dunia komersial dengan menjual foto-foto stoknya gitu. Nah itu nanti dibahas nanti belakang. Cuman intinya pada saat itu aku untuk mencari foto stok itu sulit banget gitu. Nyari foto stok terutama di daerah-daerah yang jarang foto stoknya gitu. Nah kalaupun ada, kok kualitasnya gini banget, nggak bisa ini gitu. Terus kalaupun ada lagi, over the eye sampai, aduh ini ngebalikin ke normalnya susah banget gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan udah susah ngerabanya. Aduh ini lightingnya gimana? Udah full di eye gini gitu kan. Padahal kalau untuk fotografer komersial itu yang dibutuhkan justru foto yang natural. Jadi bisa nanti di blend ini tuh enak dan nanti lewat post pro di ini lagi dipoles lagi kayak gitu. Nah jadi singkat cerita Asian Games ini jadi konsepnya adalah waktu itu memadukan antara foto stok studio dengan background yang tersedia di stok foto. Nah, kurang lebih ya udah ini kita lihat dulu ya. Halo, aku Nurulita, fotografer campaign Asian Games.
Games 2018. Halo, saya Langga, saya Fashion Director untuk kampanye Asian Games 2018. Kita harus menyesuaikan antara background dengan talent, dengan bajunya, dengan peralatan olahraganya, dan itu nggak bisa sembarangan, jadi harus ada research-nya. Dan itu aku jujur ini layout yang terseru yang pernah aku dapat. Ini adalah kayak salah satu desain yang layoutnya beda-beda. Asia Tengah kayak apa, gitu, Asia Selatan kayak apa, terus yang Southeast Asia kayak apa, gitu. Ayo kita sukseskan Asian Games 2018. Ya, begitulah kurang lebihnya. Jadi ini foto di studio yang nanti aku kompos dengan stok foto. Jujur, pada saat foto ini aku sama sekali nggak nyangka bahwa foto ini akan booming banget. Seneng banget deh rasanya. Dan ini masih sampai detik ini project kebanggaan dan kesayangan aku gitu. Karena aku di sini dibebaskan untuk berkreasi juga. Dan itu ada kreatif namanya Teple yang jadi enak banget tukar pikirannya gitu. Apa ya? Karena ini dari Inasgok kreatifnya, jadi langsung gitu bisa brainstorming tentang layout, ngasih masukan. Cuman ini benar-benar memang layout ini susah banget. Kenapa? Aku harus menggabungkan satu foto itu dengan berbagai macam budaya. Tapi misalnya Asia, kan Asia itu ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, Asia apalagi tuh. Asia Pasifik dan lain-lain pokoknya nyampur. Nah itu tuh harus disatuin dan itu harus merepresentasikan Asia. Nah itu tuh susah banget gitu, tidak mudah gitu. Aku tuh bener-bener aduh nanti itu jadi spoiler. Pokoknya intinya begitu. Nah hasilnya adalah kok lanjut maaf. Nah ini sebagian hasil dari Asian Games. Nah ini nih aku beli-beli nih foto stoknya. Gitu. Dan ada yang harus di DIY banget karena aslinya agak kecil apalah gitu, kurang lebih gitu. Nah ini nanti yang aku mau berbicara tentang Imaginesia, tentang penjualan foto stok ini yang banyak banget soalnya keperluan foto stok itu. Aku sering dapat curhatan dari agensi iklan bahwa mereka kesulitan banget untuk mencari foto stok yang berkualitas dan bagus, terutama yang talentnya talent Indonesia. Nah, Imaginesia itu yang aku bikin berusaha menjawab kebutuhan itu. Oke, tips kedua. Sampai saat ini mau pertanyaan dulu nggak nih? Soalnya udah masuk ke tips kedua. Boleh, Mbak. Saya coba bacain yang kebetulan ada satu nih dari Mas Igi. Nanyanya gini, Mbak. Kalau bikin portfolionya untuk bisa dapat job foto iklan, mesti foto-foto yang kayak gimana? Nah, tentunya foto-fotonya itu jadi kita harus sering lihat iklan juga kan ketika kita mau terjun ke dunia komersial, kita jadi juga harus tahu kurang lebih foto iklan tuh kayak gimana sih. Amatin aja billboard, terus banyaklah di iklan-iklan POS dan lain-lain kayak poster lah, apalah kan banyak banget tuh. Nah, kita amatin. Nah, kita juga harus nentuin dulu nih, kita sukanya foto apa, misalnya genre-nya genre beauty kah, mobil kah, otomotif, atau misalnya makanan gitu. Nah, dari situ kita tentu bikinnya dulu yang sesuai apa yang kita mau, kekuatan kita. Nah, misalnya nih contoh, aku suka di food photography. Ya udah misalnya lihat foto-foto iklannya McD lah, Kentucky, Hokben, apa. Nah di situ nanti kan banyak tuh sekarang berjamuran tuh kan semua sekarang, bisnis resto, makanan dan lain-lain juga minuman. Nah
biasanya juga kalau misalnya yang baru-baru mulai, kan itu masih usaha-usaha kecil. Nah, ajaklah collab gitu. Bikin, boleh nggak aku fotoin produk kamu gratis deh, kita bikin. Nanti aku juga buat portfolio. Biasanya sih kayak gitu exchange-nya gitu. Nah, nanti kita masukin itu sebagai bekal portfolio kita, kurang lebih kayak gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, satu lagi Mbak, kalau melakukan proses BI, apakah Mbak Nurul juga Mbak Nurul sendiri yang lakukan atau sama timnya? Aku biasa supervisi DI juga, jadi fotografer itu nanti setelah hasil DI-nya keluar, walaupun misalnya ada kreatif, fotografer juga bisa ngasih masukan tuh ke DI artisnya, misalnya karena kan mungkin dia kan yang paham treatmentnya itu kita kan tahu treatment. Berarti DI artisnya tersendiri ya? DI artisnya bisa tersendiri, ada lagi kita kerja sama collab sama orang DI artis lain. Aku juga ada in-house, jadi tergantung foto ini di retouch-nya itu oleh in-house atau vendor lain gitu. Tapi fotografer biasanya bisa ngasih supervisi dan ngasih masukan gitu. Gitu. Oke Mbak, lanjut. Udah habis. Oke. Nah, terus yang kedua, kenali tren. Nah, ini penting banget. Kita tuh karena gini, kan kita memotret sesuatu yang misalnya lagi happening saat ini, yang lagi hype, yang lagi orang-orang misalnya FOMO, yang lagi apalah gitu. Kita tuh harus juga ngikutin tren. Jadi misalnya kalau aku seneng fashion gitu dan sering mendapat segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion, tentunya aku harus ngikutin tren fashion. Terus misalnya kayak baju yang lagi hits apa gitu, yang lagi gayanya sekarang, terus jenis-jenis celana tuh ada apa aja, jenis-jenis banyak lah, misalnya outer tuh apa, kayak gitu tuh, karena itu membantu banget pada saat pemotretan dan ketika kita memberikan masukan kepada kreatif atau juga kepada wardrobe stylist. Terus sama makeup juga gitu, makeup yang lagi ngetren apa sih sekarang? Oh, yang sangat flawless, sangat basah. Makeup yang dulu misalnya clear glass itu udah ditinggalkan tuh. Clear glass tuh kayak SK2 gitu, itu udah mulai agak dulu sih itu sempat happening. Sekarang larinya ke tren yang flawless-nya Korea, kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh harus bisa ngikutin itu gitu. Karena kan kita nggak mungkin misalnya untuk foto untuk saat ini, tapi kita ngikutin tren 3 tahun sebelumnya. Kan jadi kayak, oh ini foto zaman dulu gitu. Padahal kan kita maksudnya untuk foto saat ini. Jadi itu harus ngikutin tren banget gitu. Kita juga tren warna. Tren warna juga kita harus, kan kalau color Pantone itu kan tiap tahun berubah-ubah tuh. Nah, kita juga fotografer harus tahu nih, oh warna yang lagi ngetren tahun ini tuh lagi apa sih gitu. Kayak gitu. Jadi memang kita harus belajar untuk mengenal tren. Karena itu berguna banget, percayalah, berguna banget pada saat foto. Kita mempunyai ibaratnya gudang referensi tentang apa yang lagi in dan bagus untuk dieksekusi pada saat pemotretan. Kayak gitu. Nah, karena gini, nah ini Wonderful Indonesia juga proyek yang aku cintai. Aku mencintai semua pekerjaanku. Nah, Wonderful Indonesia itu enaknya jalan-jalan, foto di lokasi. Nah, jadi sering banget tuh aku diskusi tentang bajunya, fashionnya. Jadi ini gimana sih? Aku sering banget ngasih masukan. Oh ini selendangnya diginiin aja, diputar, digini. Nah itu tidak akan aku bisa lakukan kalau aku tidak punya gudang khazanah perfashionan atau referensi yang banyak gitu. Jadi sering banget tuh aku buka-buka Pinterest, lihat referensi yang baru-baru, atau ya buka IG juga udah banyak sih yang baru. Satu yang belum aku lakukan adalah nge-TikTok. Mungkin itu akan segera aku lakukan juga. Nah, jadi
cari referensi banyak yang lagi kekinian tuh di situ. Jadi kita bisa lihat juga tuh, misalnya sepatu yang bagus untuk baju ini apa sih gitu. Kan setiap motret model nggak mungkin nggak pakai baju kan. Jadi kita bisa mix and match-nya juga lebih bagus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini aku nggak tahu ya sebenarnya apa nih. Ya. Nah, itu tuh apa? Aku benerin ininya, gulungan bajunya, selendangnya. Loh, ada ginian ya. Masih pakai logo yang lama. Nah, salah nih. Oke. Oh, tuh ini BTS yang ini malah nggak masuk. Ya, jadi begitulah kurang lebih aku keliling ke beberapa destinasi pariwisata di Indonesia, dan itu sangat menyenangkan, di mana aku juga belajar untuk motret underwater, yang biasanya aku tidak, ketika aku diving, aku tuh nggak mau motret karena mungkin udah keseringan pegang kamera, jadi pas lagi diving pengen aja suasana hening di dalam laut, cuman mengamati heningnya di dalam laut tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi nggak mau ribet pakai motret, ternyata akhirnya motret juga gitu. Nah, ini juga jadi motret underwater. Nah, kayak gini-gini nih, gimana sih cara memasang kain ini yang lebih kelihatan fashion, ya gitu-gitu. Apa sih yang cocok anting sama, karena biasanya udah stylist pasti akan minta saran sama fotografer. Jadi kita tuh kolaborasi, wah ide dan segala macam itu menyenangkan lah gitu. Emang itulah makanya aku bilang nggak bisa tuh kita bilang bahwa ini tuh hasil karya si Nurul, ini hasil karya tim yang banyak dan ada Nurul di dalamnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini salah satunya. Dan tips ketiga. Oke, sebelum masuk tips ketiga, apakah ada pertanyaan lagi Bang Petrus, Mas Rizmi? Ada Mbak, sebentar ya. Pertama-tama mau ngucapin selamat datang dulu sama Om Darwis. Om Darwis Triadi hadir di sini bersama kita ini. Ya udah, kalau gitu forum kita alihkan kepada Mas Darwis. Silakan Mas Darwis lanjut. Aku kabur. Berarti Mbak Nurul banyak fansnya nih. Kagak. Ya wes, aku kabur dulu guys. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Sekarang jangan gitu dong. Oleh Mas Darwis, silahkan. Ada Om Ferry juga ini, ada Om Ferry. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita alihkan ke Mas Ferry. Terus ada Pak Joni juga. Pak Joni Hendarta hadir juga. Ya Tuhan. Ya udahlah ya. Mas, ini jebakan nih kayaknya. Ngapain aku ngomong kayak gini ke senior yang udah pada tahu. Ini jangan-jangan aku di ospek. Enggak. Nanti kita kasih kesempatan sama Om Darwis tanya deh. Hai, aku kabur. Pokoknya ini peraturannya ya. Tidak boleh ada pertanyaan dari senior. Terima kasih. Mohon maaf. Malam Om Roy Genggam. Makanya tidak mau. Gawat nih. Oke, santai Mbak Nurul, santai. Ini anggap aja kita lagi talk show kan itu. Oh ya, oke. Jadi Mbak Nurul, ini ada pertanyaan dari Andri. Bagaimana menyiasati idealisme Mbak Nurul pada saat melakukan photoshoot untuk kebutuhan iklan? Kalau pernah ngalamin,
boleh ceritain dikit pengalaman Mbak Nurul. Mungkin maksudnya mungkin apakah idealisme dengan kebutuhan iklan itu apakah ada bertentangan mungkin gitu? Ya, aku paham pertanyaannya dan itu pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih. Kalau aku gini, ketika aku memotret untuk fotografer komersial, aku itu gini, itu nggak bisa full kita idealisme kita pengen wah ini pokoknya foto yang kayak gini tuh bagus ya, lightingnya kayak gini, baju nggak bisa. Gimana pun yang lebih tahu brand itu klien dan yang tahu sejarahnya itu semua, kenapa bisa sampai layout itu tercipta, itu kreatif. Nah, kita tuh kan di penghujung terakhir nih fotografer. Jadi walaupun kita di-brief oleh kreatif, kita kan ketika aku di-brief oleh kreatif, aku berusaha sekali menempatkan aku di sisi melihat dari kacamata kreatif, melihat dari kacamata klien. Apa sih tujuan dari pemotretan ini? Apa yang pengen di-achieve? Terus marketnya seperti apa? Itu tuh jadi sebelum pemotretan, nah pas banget temanya sekarang, tips 3. Sebelum pemotretan itu, misalnya ada klien A atau B atau C, semua brand itu kan punya identitas yang berbeda-beda. Nah, jadi aku selalu berusaha untuk mengenali klien aku. Ini brandnya apa, marketnya di mana, terus identitinya apa. Itu aku harus tahu dulu gitu. Masa kita mau motret sesuatu tapi kita nggak kenal sama yang akan kita foto. Kan tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sayang sama sesuatu, kita jadi put our heart in it. Ketika motret tuh aku, ini klise banget. Tapi aku kalau motret tuh bener-bener pakai hati banget gitu. Karena gini, ketika aku pakai hati, aku akan care dengan apa yang aku lakukan. Dan aku ingin melakukan yang terbaik. Bukan karena aku dibayar atau gimana ya, tapi ya memang karena aku harus melakukan yang terbaik gitu. Jadi aku benar-benar ngelakuin research-nya dulu gitu. Dan itu tuh bisa terlihat biasanya itu ketika treatment kita gitu. Treatment kita tuh harus detail. Kenapa? Karena kita research dulu tuh ini tuh apa yang mau di-achieve dan lain-lainnya. Nah, makanya menyangkut lagi kepada idealisme, aku karena ini sebuah teamwork, kita juga harus belajar untuk melatih menurunkan ego, karena gimana pun kembali lagi memang yang lebih tahu semua apa yang mau di-achieve, terus yang aku bilang tadi sejarahnya sehingga layout itu tercipta, yang lebih mengenal brand itu kan klien dan kreatif gitu. Nah, kita mensupport di situ gitu. Gimana caranya supaya itu terwujud menjadi sebuah foto yang bagus dan bisa menyampaikan pesan apa yang dimauin oleh klien gitu. Ngapain kita foto yang sesuai kita mau? Kan itu kita belum tentu, maksudnya belum tentu itu sesuai apa yang diinginkan oleh klien gitu. Kita bisa ngasih saran, ngasih itu welcome banget, dan biasanya itu welcome banget loh, klien kreatif itu benar-benar welcome sama saran kita gitu. Cuman kembali lagi, kalau aku yang mengetahui brand itu lebih dalam pasti klien gitu. Itu jadi kembali lagi, sebuah foto komersil itu adalah karya bersama. Jadi jangan sampai ada ego kita yang dominan di situ. Gitu, kurang lebih. Apakah Oke, lanjut, Mbak. Menjawab? Oke, cukup, Mbak. Silakan lanjut. Aku malu meneruskannya. Gimana ya? Aduh. Nah. Atau mau minta sepatah dua kata dari Om Darwis dulu. Ya nanti aja, tambah nggak enak lagi dong aku. Oke, lanjut Mbak Nurul. Nah, ini kembali lagi ke tips 3 ya. Tips 3 itu yang aku bilang, aku itu sering jadi do your research gitu. Jadi kita tuh harus meresearch gitu. Ketika kita mendapat layout, kita research brandnya seperti apa, terus dan lain-lainnya, kurang lebih ya, yang seperti tadi aku bilang. Terus kita juga pokoknya riset segala macam lah, semuanya yang menyangkut layout itu. Dan juga sebenarnya sekalian memperluas wawasan kita akan referensi foto, style foto yang lagi kekinian tuh apa sih sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu kontras edan gitu kan, kontrasnya itu benar-benar gitu, itu kan sudah ditinggalkan, jauh ditinggalkan. Nah,
kita itu sebagai fotografer dan kayaknya semua orang itu harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kita tidak bisa, misalnya kita kekeh nih punya style gini, terus mempertahankan itu di masa sekarang. Ini ya kasarnya, better adapt daripada die gitu. Kita tuh harus beradaptasi, walaupun misalnya kita sudah punya style sendiri, tapi tetaplah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya tetap research terus menerus, jangan berhenti gitu. Karena style foto itu tidak akan tetap sama gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang research ini, nah ini nih pada saat PON. Jadi aku research dulu tuh pada waktu PON itu, misalnya olahraga itu ada apa aja sih di PON, misalnya oh ya ini harus mewakili foto, misalnya olahraga air, olahraga di atas udara, olahraga beregu, olahraga indoor, terus olahraga banyak kan ya, misalnya bela diri gitu. Nah itu tuh gimana caranya bisa mewakilkan beberapa cabang olahraga. Itu aja harus research dulu tuh, ada apa aja sih cabang olahraga di PON. Terus oke, ini harus disangkutkan dengan karena eventnya di Papua. Oke, jadi ada unsur, pasti harus ada unsur Papuanya di situ. Oke, di googling lagi. Oh, Papua tuh ada berapa aja ya? Ada 5 wilayah adat. Nah, itu kan harus dimasukkan ke semua unsur-unsur foto. Terus oke, ini ada daerah kayak misalnya pesisir, ada pegunungan, ada ini, itu tuh beda-beda gitu. Nah, itu tuh harus ada di setiap layout, jadi terwakilkan di masing-masing layout. Jadi menurutku dan itu yang paling penting ketika kita mau mengeksekusi sebuah foto, yaitu kita melakukan research dulu atas foto yang akan kita buat gitu. Jadi nggak ngeblank, nggak asal foto. Nah, itu juga aku lakukan tuh di foto-foto yang ya mostly foto-foto aku kayak gitu. Misalnya ya ini tuh yang tadilah ngomong pasti diulang-ulang lagi ya, itu aja pokoknya ngelakuin research terhadap project yang akan kita lakukan. Dan itu biasanya aku tuh minta bantuan tim aku banyak, karena kan mesti banyak sumber tuh. Nah, biasanya kita nanti kalau aku dan tim aku diskusi lagi ini itunya gitu. Berarti benar-benar harus detail banget. Jadi itu aja harus nah terutama gerakan pada saat olahraga itu kan nggak bisa asal lari, nggak bisa asal begini, nggak bisa asal berenang. Itu tuh harus disesuaikan modelnya juga dengan model ini yang bisa pencak silat, bisa ini, nanti tuh ada coachnya sendiri. Aku bawa coach ke situ. Jadi benar-benar pelatih yang tahu gerakan yang benar itu harus dihadirkan pada saat photoshoot. Terus ada lagi konsultan motif-motif Papua. Di situ kan ada motif Papua. Itu kan nggak bisa sembarangan gitu. Jangan mencampur adukan segala sesuatu yang kita tidak paham gitu. Nanti jadi polemik. Makanya harus ada konsultasi dulu. Wah, panjang banget tuh perjalanan layout. Berapa bulan itu aku research untuk PON. Kalau yang Asian Games juga itu aku research juga, tapi itu waktunya timingnya mepet banget. Wah, itu stres banget gitu. Karena kebanyakan berbagai negara harus dimasukin ke dalam satu layout gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak sembarangan ketika kita motret gitu. Harus ada reason dan harus research dulu gitu di belakangnya. Oke. Tips 3 sudah. Nah, ini aku apply di PON. Nah, itu coach-coachnya tuh tadi kelihatan ada.
kalau ngelihat tadi itu ada coach-nya kan. Nah, itu memang dihadirkan, salah gimana sih caranya? Wait. Nah, oh ya. Itu memang sengaja dihadirkan untuk nge-guide aku, juga nge-guide si talentnya untuk melakukan gerakan yang benar. Jadi latihan dulu segala macam semuanya gitu. Jadi benar-benar tidak sekedar ngejepret aja, lompat, jepret. Oh, pokoknya pesepak bola atau misalnya pebasket, foto, jepret-jepret. Enggak, itu semua ada coach-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, itu yang aku bilang motif-motif. Ada motif-motif Papua di baju renangnya. Terus disesuaikan juga olahraganya yang cocok untuk daerah ini apa. Nah, ini juga banyak tukar pikiran dengan kreatifnya, namanya Vero. Dan juga tim aku. Gitu. Nah, ini tuh ada motif-motifnya nih di sini. Ini motif Sentani. Kayak gitu. Nah, ini motif Honai. Gitu. Jadi benar-benar dicocokkan dengan background-nya dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, tips 4. Apakah ada pertanyaan untuk tips 3? Kembali lagi mengingatkan kepada semua bahwa ini berdasarkan pengalaman aku. Apa yang pengalaman aku di dunia ini, di dunia fotografer komersial ini ketika berkarya selama 15 tahun tuh apa aja. Nah, ini tips-tipsnya aku bagi di sini. Mungkin kan kalau tips dari Mas Darwis beda, Mas Ferry beda, pasti beda-beda setiap fotografer. Nah, ini adalah tips pembelajaran dari segala trial dan error dan segala kesalahan aku. Gitu. Ada pertanyaan, Bang Petrus, Mas Rizmi? Mbak Nurul, tadi ada satu pertanyaan dari Mas Hasdo. Gimana cara bisa kerjasama dengan fotografer pro untuk seorang digital artist? Berarti maksudnya cara fotografer profesional itu gimana cara menjalin kerjasama dengan seorang digital artist gitu? Oke, ini kayaknya ada 2 pertanyaan. Mungkin maksudnya 2 ya, bisa yang itu atau gimana caranya supaya digital imaging artist itu bisa bekerja sama dengan fotografer. Ya. Antara benar. 2 itu ya. Ya, benar. Nah, kalau aku jawab dulu yang tadi aku bilang, itu kalau misalnya nih, ini digital artist baru gitu ya. Digital artist baru kerjasama untuk membuat kembali lagi yang pertama tadi aku bilang portfolio. Kerjasamalah dengan fotografer-fotografer yang baru untuk membuat portfolio. Nanti dari portfolio itu ketika ada banyak, nah itu baru bisa kamu misalnya kirim portfolio kamu, bisa kan sekarang gampang ya, bisa lewat IG atau lewat email untuk ibaratnya mengenalkan diri bahwa saya di artis, bisa nggak kapan-kapan kita bekerja sama gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi pertama harus ada portonya dulu. Udah gitu, nah portonya itu bisa kolaborasi seperti yang saya mention sebelumnya. Nanti setelah itu baru deh mengajak kerjasama kepada fotografer yang emang udah terjun di dunia komersial. Terus kalau gimana kerjasama fotografer dengan DIY artist, itu penting banget tuh pada saat photoshoot, terutama yang heavy composing, itu DIY artist biasanya ikut. Nanti dia misalnya kan untuk ngetasin sama background biasanya, untuk dia akan standby tuh untuk composing. Terus dia juga akan ngasih tahu, gua butuh ini, gua butuh ini, gua butuh ini gitu ke fotografer. Jadi ntar fotografer fotoin. Nah, kurang lebih kerjasama sama digital imaging artist dengan fotografer kurang lebih kayak gitu. Dua-duanya sudah terjawab ya, Bang Petrus? Ya. Oke, silakan lanjut, Mbak. Oke, tips keempat, belajar pose. Gimana, kan kalau fotografer itu harus bisa mendirect mendirect talent. Nah, gimana bisa kita mendirect talent kalau kita tidak punya khazanah gudang perposean di kepala kita?
Jadi sering-seringlah melihat referensi pose dimanapun. Banyaklah itu mah, tinggal googling juga banyak, Pinterest juga banyak. Kalau bisa praktekin deh depan kaca. Jadi walaupun pose-pose perempuan ya, tapi maksudnya ataupun pose laki-laki. Karena itu berguna ketika kita mendirect. Misalnya gini, nanti kadang-kadang waktu itu aku pernah sharing juga apa ya. Jadi waktu itu aku ada associate juga di kantor, dia memotret hanya beda kaki kiri yang nekuk sama kaki kanan yang nekuk aja itu udah beda jauh. Jadi yang satu kelihatan pendek, yang satu kelihatan jenjang. Makanya itulah pentingnya kita punya khazanah gudang referensi pose di kepala gitu. Jadi kita juga pas pada saat foto tuh nggak, apalagi ya posenya, karena kita udah banyak gudang ya udah tinggal jalan gitu. Tangannya gini gitu. Jadi kita ngelihat tuh, banyak kok di Pinterest, banyak banget. Misalnya, do this, don't this. Jadi lakukan ini, jangan lakukan ini. Apa yang membuat model terlihat tinggi gitu. Terus apa yang membuat model misalnya lebih tidak kaku, itu banyak banget. Tinggal dicari aja di googling dan diapalin gitu. Nah, aku biasanya kalau lagi foto stok itu adalah jadi agak beda dengan foto layout. Jadi misalnya foto sebanyak-banyaknya dan berbagai pose, nanti itu diambil tuh semua filenya sama klien. Nah, beda kalau foto layout itu biasanya cuma diambil satu foto aja. Pada saat foto stok pose, wah inilah berguna banget ketika kita punya segudang referensi pose, karena itu tuh cepet banget terus dia motret dari pagi sampai malam tidak berhenti dengan berbagai macam pose. Kalau kita kewalahan nanti fotonya karena kita tidak tahu how to direct, nanti repot sendiri gitu. Aku tuh sampai ngeprint sampai berlembar-lembar kalau untuk foto stok foto, biar itu di bawah kali ada tuh. Jadi aku kalau lagi udah mentok banget, cari lagi. Tapi kan aku juga karena aku yang nyari pose juga, jadi aku dan tim aku ya itu banyakan banget tuh. Aku dan tim aku tuh nyari segudang pose untuk pemotretan, terutama foto stok. Jadi kita karena kita sudah mencari dan memperiksa, jadi masukkan semua pose. Nah, cuman kadang kalau kita udah yang namanya capek gitu ya, udah lewat 6 jam tuh udah mulai capek. Nah, itu udah mulai nyari tuh, apalagi ya. Nah, itu tuh enak tuh tinggal di printan pose-pose, terus nanti tinggal yang ini lanjut ke yang ini. Gitu. Jadi sangat penting untuk belajar memahami pose-pose dan juga belajar ngedirect talent. Nah, untuk ngedirect talent itu kalau tips aku gimana sih supaya enak adalah satu, kita harus membuat talent itu nyaman sama kita. Karena kalau talent itu tidak nyaman sama kita, dia akan kaku gitu. Jadi kita juga harus beramah tamah sama talent, lagi make up kita ajak ngomong gitu, terus pasangin musik, ya ngobrol-ngobrol aja gitu ya, kayak gimana lah kalau ada tamu datang ke rumah terus ya kita ajak ngobrol, ya sama talent juga kayak gitu. Ya, ngajak ngobrol terus nanti dia kan lama-lama jadi nyaman sama kita. Dan ketika nyaman dia jadi luas. Jadi ketika luas jadi gampang didirect kayak gitu. Dan belajar mengamati muka orang. Jadi itu berguna banget untuk foto-foto yang misalnya harus foto 15 orang dalam jangka waktu setengah jam gitu atau sejam. Nah, itu kan kita udah harus ada segudang referensi pose, terus harus mengenal juga ini orang ini angle-nya bagusnya di mana ya, kiri apa kanan ya, yang gini-gini itu cepet banget gitu. Ya Pak, paling cepet sih nanya, kamu angle-nya bagus kiri apa kanan? Kanan gitu. Tapi kan kadang ada orang yang nggak tahu, apa ya, kiri apa kanan? Apalagi foto bapak-bapak, misalnya foto direksi. Nggak mungkin lah, maaf Pak, permisi, Bapak angle-nya bagus yang mana ya? Itu kan nggak mungkin nanya direksi sebuah perusahaan kayak gitu kan. Jadi kita harus cepet tuh. Jadi ketika dia jalan gitu ya, ngeliatin tuh mata tuh, oh ini Bapak ini bagus kayaknya angle-nya kiri nih. Oh kayak gitu kanan. Oh ini gini. Jadi udah cepet tuh ngebaca, begitu dia masuk ke settingan lampu kita gitu. Oh ya, udah langsung deh. Gitu. Ya pasti ada lah misleg-mislegnya, aduh salah angle gitu. Rubah lagi lampunya, ya pasti itu akan selalu terjadi lah.
Cuman maksudnya jadi kita sudah belajar mengenali karakter muka orang, yang kayak tadi aku bilang, kalau tulang pipi tinggi, hati-hati dengan lampu atas, nanti bikin mukanya belah gitu. Nah gitu, jadi mempelajari karakter muka orang juga itu penting banget kalau menurut aku. Langsung aja dulu ya. Nah, contohnya adalah, nah proyektor Komsel ini, aku sering foto stok nih. Kurang lebih gitu kan, kalau paste foto stok itu cepat sekali, jadi ya ini kurang lebih fotonya gitu. Kayak simple tapi persiapannya itu cukup heboh. Seru lah pokoknya, makanya aku suka foto ya, iklan komersial itu, kehebohan di belakangnya itu aku menikmati ya, kayak gitu. Jadi pose-posenya itu gimana ya, harus cepat, abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Terus ketika tidak works dengan, karena gini, belum tentu pose si model si A ini cocok dengan, misalnya kita pose udah punya referensi pose, diaplikasikan ke si model A, belum tentu cocok. Nah kita tuh harus cepat switch gayanya cepat gitu. Nah harus kayak gitu. Ya begitulah kurang lebih. Lalu kita masuk ke tips 6. Apakah ada pertanyaan? Ada yang raise hand kali ini, Mas Petrus? Atau kita suruh nanya dulu, Bang Petrus? Siapa? Itu ada Lukman Hakim sama Rianto. Dua. Itu salah pencet itu. Oh gitu. Mas Lukman ada mau tanya? Sepertinya sih salah pencet. Enggak salah pencet. Salah pencet ya. Oke, berarti lanjut dulu, next. Pak Nurul. Lanjut dulu. Lanjut dulu aja. Oke. Lanjut tips 6. Details. Aku orangnya penyuka details dan memang ternyata ini cocok dengan pekerjaan aku karena kita harus pay attention to every detail. Foto yang tampak simple itu tidak sesimpel itu. Itu banyak banget kedetailan yang harus kita pahami. Kayak misalnya kita ngelihat foto beauty ya, kayaknya simple doang, cuma segitu. Siapa bilang gitu. Kita harus tahu complexion complexion makeup gitu. Complexion makeup tuh banyak banget. Ada yang matte, ada yang dewy, ada yang glass, kayak glass gitu. Terus ada yang apa lagi ya? Glowing juga beda-beda. Ada yang glowing pakai highlighter, ada yang glowing karena memang treatmentnya pampering mukanya itu membuat dia lebih glowing dengan treatment tertentu gitu. Nah itu tuh semuanya tuh serba detail gitu. Jadi ketika walaupun cuman semuka gitu, itu tuh benar-benar harus perhatikan setiap detailnya, complexionnya apa, ini pantas nggak pakai eyelashes yang apakah eyelashes-nya satuan aja atau benar-benar bulu matanya yang serendeng atau cukup ya pakai maskara doang gitu. Ya kayak gitu-gitunya tuh harus diperhatikan gitu. Justru semakin kalau menurutku ya yang close up itu tuh juga detailnya juga lumayan heavy karena ya cuman segitu-gitunya gitu, tapi harus detail banget gitu. Ibaratnya jangan ada sampai maskara yang gumpal lah, apalah yang gitu-gitu. Jadi segala sesuatunya walaupun tampak simpel di dunia di foto komersil itu sebenarnya di belakangnya kita harus memperhatikan setiap detail dari si layout itu tersebut, baik itu bajunya, rambutnya, semuanya pokoknya harus diperhatiin. Lipetan bajunya juga nggak boleh sampai nggak enak, harus dibenerin. Kurang lebih kayak gitu.
Nah, ini contoh nih, Fe. Ini kan simple banget sebenarnya motretnya. Ya, ini agak panjang. Aku cepetin. Keplay lagi dah, salah. Nah, gini. Nah, ini fotografer juga harus tahu material, bahan-bahan untuk contoh untuk hijab. Itu kan material itu banyak banget. Ada yang sifon, ada yang katun biasa dan lain-lain. Itu tuh kita harus paham. Jadi ketika kita misalnya nge-brief wardrobe stylist dan kita tuh tahu ini tuh bagusnya tuh kainnya seperti apa. Itu tuh fotografer harus tahu. Makanya aku bilang detail tuh penting banget. Sampai segitunya kita harus mengetahui jenis kain, terus yaitu model baju dan lain-lain. Ini kayak bajunya simple, tapi ini tuh diperhitungkan banget bagaimana caranya supaya bajunya terlihat nice, tapi ketika dia raise hand, tangannya itu nggak turun. Nah, tapi pengen ada detailnya, tidak terlalu polos gitu. Nah, itu kan itu tuh dipikirin banget, nggak ngasal gitu. Kayak gitu. Terus kalau tadi perhatiin marknya itu harus gimana ya? Panjang kah, tinggi kah, warna apa kah? Ini itu tuh banyak banget. Jangan itu tuh dibahas pada saat PPM. Nah, makanya menurut yang aku tadi bilang, PPM itu adalah hal yang paling terpenting menurutku, and the hardest part of being commercial photographer itu bikin treatment. Karena harus detail banget, sampai ke jenis material hijab pun kita perlu tahu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan kah? Lanjut aja ya. Oke. Lanjut aja, Mbak. Lanjut. Tips ke-7, belajar untuk kreatif. Nah, jadi kadang-kadang misalnya kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan budget. Ngakalin gimana ya caranya supaya layout itu tercipta dengan budget yang tidak, maksudnya bisa budgetnya tuh ya friendly lah. Emang benar sesuai budgetnya. Tapi semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, itu aku belajar banget untuk itu, ngakalin misalnya, ini contohnya di penjelasan berikutnya gimana 3 layout yang berbeda dieksekusi di satu tempat untuk supaya budgetnya itu bisa di-achieve gitu. Nah, itu fotografer juga harus punya pengetahuan kayak gitu. Nah, itu bisa didapat dengan yaitu sharing ngobrol-ngobrol dengan tim kita, dengan orang props, dengan apa, terus juga ngelihat berdasarkan pengalaman ngebaca layout nih, ini possible nih layout ini digini, nanti kita ngobrol tuh sama orang lokasi atau orang props, ini cariin lokasi yang bisa ini tapi dalam satu tempat, kayak gitu kurang lebih. Jadi kita belajar banget untuk banyak akalnya gitu. Jadi semuanya bisa ter-achieve sesuai dengan kemauan klien dan kreatif. Contohnya adalah, nah ini menciptakan sawah di tengah kota. Ternyata ngeheng. Sabar menanti ya. Ternyata lama banget. Ya, kayaknya aku skip aja ya, mohon maaf. Lagi nyari signal. Hah? Udah tuh?
menciptakan sawah, menciptakan pinggiran pantai, dermaga, menciptakan pasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi fotografer juga harus banyak akalnya, gimana ya caranya nih supaya budgetnya nggak bengkak gitu kan, kasihan klien juga gitu. Gimana ya harus ngakalin gitu. Kurang lebih seperti begitu. Jadi memotret satu tempat tiga yang berbeda. Ada pasar, sawah, dan dermaga. Nah, ini tips terakhir deh kayaknya. Foto itu harus sudah jadi ya. Jadi jangan terlalu banyak mengandalkan DI gitu. Jadi sedapat mungkin kalau kita sebagai fotografer komersial atau fotografer apapun, jangan terlalu banyak mengandalkan. Pastilah foto itu di DI, tidak mungkin tidak untuk saat ini ya, untuk pekerjaan komersial. Tapi aku pernah klien yang sangat ingin minim DI, jadi itu aku senang banget, itu foto beauty. Jadi benar-benar real skin, apa adanya. Wah, itu aku senang banget deh. Jadi motretnya itu benar-benar harus sudah jadi. Tapi memang kebiasaan kalau motret itu harus sudah jadi gitu. Jangan, prinsip aku jangan pernah nyusahin orang lain. Jadi sedapat mungkin kalau kita bekerja itu ya jangan nyusahin orang lah. Jadi kita tuh harus nge-brief vendor, misalnya kayak makeup artist, orang props, lokasi itu sedetail mungkin. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Gitu. Termasuk di artis. Jadi foto itu harus sudah jadi. Kan kita di-hire karena kita fotografer, gitu. Bukan karena apa-apanya gitu. Gitu. Nah, ini contoh foto untuk BCA. Kadang-kadang aku suka menjadi asisten lampu juga. Nah, ini perhatikan yang di terakhir adalah, aduh, sebentar. Aku mau nunjukin sesuatu. Kelihatan nggak ya? Oke, di pause dulu. Nah, ini nih. Tuh, kurang lebih apa yang di sana ya sama dengan yang di monitor gitu. Jadi hasilnya memang udah jadi gitu. Jadi meringankan pekerjaan digital imaging artist dan itu membuktikan keprofesionalismen kita bahwa memang kita di-hire karena kemampuan kita untuk memotret gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi foto itu harus udah jadi. Gitu. Lagi. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Nah, kan nggak beda jauh tadi sama yang di laptop. Ini hampir sama lah sama yang di laptop tadi. Nah, ini hasilnya. Gitu. Emang udah jadi begini gitu, fotonya. Itu, nah kita sampai di penghujung acara. Ini adalah tips dari aku, adalah kesalahan ada untuk kita belajar. Kita pasti along the way akan bikin banyak salah. Nggak mungkin enggak. Cuman jadikan kesalahan itu sebagai kita untuk belajar menjadi lebih baik gitu, menjadi fotografer yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, kayak misalnya bagaimana menurunkan ego kita, bagaimana kita bekerja sama dengan tim, terus gimana preparation photoshoot itu harus bagus, ketika kita membuat kesalahan kita mengakui bahwa kita salah dan langsung mencari solusi yang bagus gitu untuk semua orang. Jadi fotografer komersial itu juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, most of the time kita menjadi garda. Kita tuh terdepan ketika tim kita misalnya melakukan kesalahan atau vendor lain melakukan kesalahan. Nanti kita adalah harus menjadi penenang suasana dan pencari solusi yang baik.
itu kita lah yang bertanggung jawab di depan gitu ya, karena ya mau nggak mau kan kita leadernya gitu. Jadi kita yang harus masang badan, kita yang harus cari solusi, terus ya kita juga harus bisa menenangkan. Ya sudah, jadi tapi dari situ kita misalnya biasanya tuh habis foto review dengan tim kesalahan apa aja yang dibuat sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama nanti ke depannya gitu. Jadi ya itu sebenarnya ya kesalahan itu ada supaya kita menjadi lebih baik gitu, menjadi orang yang lebih baik dan fotografer yang lebih baik. Jadi jangan down kalau kita bikin salah. Jangan takut kalau kita bikin salah gitu. Justru kita ya udah hadapi saja. Terus berani ngobrol yang sejujurnya. Nah, tapi gimana caranya mencari solusi yang bagus. Kayak gitu sih kurang lebih. Pastilah kesalahan mah selalu ada ya, namanya juga manusia, kurang lebih gitu. Dulu pernah ada pertanyaan waktu aku seminar, udah lama banget. Kamu pernah bikin salah nggak? Terus aku bingung kan, hah, pernah nggak ya gitu. Terus aku bingung apa ya gitu. Nah kalau sekarang aku bisa menjawab dengan pasti dan yakin 100% bahwa aku banyak bikin salah, tapi dari situ juga aku belajar banyak supaya tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kurang lebih begitu. Jadi, nikmati prosesnya dalam bekerja dan meniti karir ini karena menurut aku proses itu bagian dari kita untuk menjadi orang yang lebih baik juga. Jadi jatuh bangunnya, mungkin orang-orang melihat aku sekarangnya ya maksudnya, tapi jangan tanya berapa kali aku pengen menyerah. Aduh, kayaknya udah deh, nggak sanggup deh, capek deh, aduh gini gitu, itu sering banget. Tapi ketika aku ngelihat tim aku, ngelihat apa ya karya bersama juga dan lain-lain, itu aku semangatnya bangkit lagi gitu. Jadi ada pasti dalam setiap karir pasti ya akan ada selalu di saat kita down. Gitu. Tapi ya itu jangan menyerah gitu. Nikmati aja setiap prosesnya. Jatuh bangun itu sudah biasa. Tidak mungkin manusia ada di atas terus. Ketika kita di atas, ya kita bersyukur dan jangan sombong. Jangan sombong karena itu adalah ketika kita sombong itu adalah kejatuhan kita pertama kali sebagai orang. Be humble gitu. Gitu. Itu sih. Itu pembelajaran aku selama hampir 15 tahun menggeluti dunia fotografi komersial. Semoga semua kesalahan yang pernah aku lakukan dulu tidak dilakukan oleh adik-adik yang ingin terjun di dunia komersial fotografi. Nah, terima kasih atas waktunya, tapi sebelumnya aku minta waktu sebentar ya Bang Petrus dan Mas Rizmi untuk memperkenalkan salah. Oh, nggak ada. Skip. OMG. Oh iya ada. Ini dia. Bayinya aku. Jadi setelah melalui perjuangan yang cukup panjang selama hampir 2 tahun, aku bikin Imaginesia ini udah lama. Cuman karena satu dan lain hal belum sempat tayang full. Tayang apa ya? Ya pokoknya belum sempat publish lah. Imaginesia ini apa sih? Imaginesia ini bayinya kami di tim Imaginesia untuk menjadi wadah fotostok Indonesia gitu. Jadi bedanya apa sih bedanya sama Shutter sama Getty? Kita bukan saingannya mereka loh. Kita hanya menjadi komplement apa yang tidak ada di Getty dan di Shutter. Itu menyediakan stok foto khusus konten lokal. Dan ini menjadi wadah untuk ingin banget menjadi wadah semua fotografer Indonesia untuk terjun di dunia komersial dan untuk meningkatkan skill karena rata-rata misalnya ya beberapa masukan juga itu tuh yaitu foto-foto yang di tempat lainnya itu over the eye atau belum memenuhi standar iklan dan lain-lain. Maka dari itu juga aku di sini tidak hanya sekedar menyediakan platform untuk berjualan foto bagi semua kontributor fotografer di seluruh Indonesia, tapi juga untuk sharing secara teknis dan pengalaman
dari sisi aku sebagai fotografer komersial, juga ada dari sisi DIY artis, juga nanti ada dari sisi kreatif. Kita ngasih kayak sharing, seminar dan edukasi untuk fotografer yang ingin mencoba menjualan stok foto dan meningkatkan skill-nya untuk menjadi fotografer komersial. Gitu. Jadi kan biasanya nggak tahu nih selahnya. Jadi gimana ya caranya supaya foto ini bisa terjual di dunia komersil, maksudnya di stok foto ya. Nah, nanti tuh dikasih di guide lah dari misalnya dari yang beginner atau misalnya yang udah senior juga. Nah, nanti itu kita adain seminar online terus yang berkelanjutan dengan harapan semua skill yang beginner itu jadi bisa naik. Dan nanti menjadi wadah kita tumbuh kembang bersama di Imaginesia. Jadi Imaginesia ini insya Allah launching awal tahun depan, tapi bulan pastinya belum tahu kapan. Bagi teman-teman yang tertarik, waduh salah deh di sini. Silahkan email ke kita atau gimana ya? Ada Panji nggak ya di sini? Ada siapa ya? Ada anak Imaginesia nggak ya di sini? Panji, apakah ikut? Nah, ya sudah. Pokoknya bagi yang tertarik, ada IG-nya. Silahkan DM ke IG. Nanti bisa dibimbing sama diberikan info oleh tim aku gimana caranya menjadi kontributor di Imaginesia. Jadi kelebihannya jadi kontributor di Imaginesia, kita tuh nggak sekedar cuma jualan foto doang, tapi kita juga ada sharingnya gimana caranya untuk membuat foto itu menjadi lebih baik, dan juga sharing profitnya jauh lebih tinggi dibanding platform yang lainnya. Dengan ini berharap, yuk kita menjadi tumbuh kembang bersama di Imaginesia untuk terjun di dunia komersial, khususnya untuk stok foto. Kurang lebih seperti itu sih. Mohon doanya juga ya, teman-teman, supaya ini lancar. Begitu, Bang Petrus dan Mas Rizmi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih udah mau dengerin celotehan aku hampir 1,5 jam. Terima kasih juga kepada para senior, mohon maaf ya. Aku jadi malu. Jadi ya, begitu, silahkan Bang Petrus, kembali kepada Bang Petrus lagi. Oke, terima kasih nih Mbak Nurul, luar biasa. Ini peserta kita ini kayaknya sepertinya terpana semua. Ya, jadi saking terpananya itu jadinya nggak ada pertanyaan. Oke, ya, ini ada itu satu. Mah ada dua kemungkinan, either nggak ini. Tapi saya lihat masih ditampilin videonya ini mayoritas, Mbak Nurul. Jadi kelihatan nih wajahnya semua. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari. Mohon maaf ya, aku lupa pasang video. Mohon maaf, tapi kurang lebih muka aku ya gitu-gitu aja. Saya pikir tadi Mbak Nurul ini pelit kasih lihat wajah. Maaf, aku lupa. Iya, videonya sembunyi Mbak ini Mbak tadi. Iya. Banyak nanya itu. Mana kacamata? Aduh, mohon maaf tadi aku habis pulang dari dokter, cuci muka langsung ke sini, jadi masih berantakan. Maaf. Halo semuanya. Mbak Nurul, ini ada satu pertanyaan tertinggal dari Abral Nabil. Dia nanya bagaimana saking banyaknya tim produksi yang terlibat, bagaimana cara Mbak Nurul membangun suasana yang menyenangkan di saat produksi berlangsung? Gimana ya? Oh itu, aku sih gini, jadi semua yang berkunjung ke studio aku, atau pada saat photoshoot itu aku memperlakukan mereka sebagai tamu yang main ke rumah aku, dan itu yang aku terapkan ke anak-anak aku. Jadi gimana sih kalau ada tamu ke rumah, kita pasti kan nggak mungkin cuekin, ninggalin begitu aja. Ya kita ajak ngobrol, beramah-tamah, kayak gitu. Dan terus pada saat pemotretan itu memang ya jadi muka aku deh.
diselingi candaan gitu. Jadi motretnya itu nggak tense gitu, tapi nyetel musik lah, bercanda-bercanda lah, pokoknya seru lah gitu. Jadi moodnya itu terbangun. Kebayang nggak motret dari pagi sampai malam tapi krik, pasti kan nggak enak ya. Jadi banyak ngobrol, terus bercanda-bercanda, dengerin musik, terus ya gitulah pokoknya seru-seruan aja gitu. Jadi ya itu yang aku senengin di pekerjaan aku tuh, kita nggak terlalu kaku gitu, tapi ya serius bener gitu. Kalau foto tuh benar-benar lightingnya bener, research dulu ini itu semua detailnya. Tapi pada saat photoshootnya itu sendiri, itu tuh cair gitu suasananya. Gimana caranya cair? Ya gimana ya? Aku tuh orangnya nggak bisa basa-basi, jadi ya apa adanya aja gitu. Pokoknya aku nge-treat semua yang datang jadi tamu aja. Dan itu tidak terkecuali ya. Pokoknya mau vendor, mau klien, mau kreatif, semua di treatment dengan sama baiknya gitu. Jadi menganggap semuanya itu tamu di rumahku gitu. Apakah cukup membantu? Kayaknya cukup ini, Mbak. Kayaknya kalau di tim produksi, kalau ada Mbak Nurul yang hadir di situ, ya pasti udah enjoy gitu. Waduh, nggak segitunya. Nggak, kita aja di sini, kalau Mbak Nurul hadir aja, kita udah senang gitu. Ya kan, nah, teman-teman kan oke kan gitu kan, nah, nggak usah melakukan apa-apa. Aku dulu pernah ditegur karena aku kebanyakan cengengesan gitu kan. Aku orangnya selalu gitu kan ya, kalau lagi presentasi lagi apa disangkanya nggak serius gitu. Nurul, jangan terlalu banyak cengengesan. Oh oke, maafkan. Nah di situ juga aku belajar kalau presentasi harus agak di tone down. Ketika PPM, oke, nggak boleh terlalu cengengesan, lebih serius, lebih convincing. Aku belajar banyak banget. Jadi semua masukan dari kreatif, dari klien, dari AE, dari apa, pokoknya dari semua, dari tim aku, semua aku masukin. Oh ya. Karena aku percaya bahwa manusia itu butuh masukan ya. Karena kan kita harus menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi kita tuh butuh cermin dari orang-orang gitu. Apa yang kita bisa improve, ya kita improve. Jadi jangan takut untuk berubah, the best version of ourselves gitu. Setiap hari pokoknya harus menjadi lebih baik lah dengan inputan orang-orang gitu. Begitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikut, Mas Rizmi, kita foto bareng dulu ya, supaya nanti nggak terlanjur bubaran orang nih gitu ya. Oke, kita foto dulu ya, supaya nanti nggak kita mau foto orangnya udah bubar gitu. Jadi oke, teman-teman, mari kita buka videonya dulu sebentar. Mas Agung tolong bantu fotoin ya. Oke. Buka dulu videonya teman-teman masing-masing supaya kita bisa foto bareng. Jarang loh bisa dapat foto bareng dengan Mbak Nurul yang fotonya kemarin itu. Nah, coba bayangin mau minta foto bareng sama Mbak Nurul gimana caranya gitu. Nah, sekarang kan gitu kan. Masa kita terbang ke Bandung kan nggak lucu. Oke, Mas Agung silakan foto halaman pertama ya. Ini halaman pertama. Oke, sekarang kita ke halaman kedua. Oh, ada Mas Ferry, keren ya. Terus halaman kedua, oke ya, halaman kedua. Oke, terus kemudian pindah ke halaman ketiga. Wah, halaman ketiga majanya nggak buka nih. Halaman ketiga. Oke, terus halaman keempat. Oke. Nah, foto bersama udah selesai. Nah, jadi sekarang ada pertanyaan nggak yang mau disampaikan ke Mbak Nurul nih? Mumpung orangnya masih ada nih. Bang Petrus, sorry. Kalau yang mau jadi kontributor bisa email ke hello@imaginesia.com. Ada di chat box ya. Itu Panji akhirnya menjawab. Oke, good. Nanti agennya ke saya juga bisa sih, Mbak. Oh iya, boleh. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Kalau tidak ada, kita mau nodong nih, ya. Kebetulan para senior ini hadir di sini.
Om Ada Darwis Pak masih Risman juga itu, ada Pak Risman. Pak Risman juga ada. Om Darwis masih ada. Bang apa? Bang Rida. Masih. Om Darwis masih. Om Darwis bisa kasih sepatah dua kata komentar tentang kegiatan kita hari ini? Om Darwis, kita bukain mute-nya ya. Silakan dibuka mute-nya, Om Darwis. Oke. Selamat malam, Om Darwis. Ya. Harusnya ada yang lebih senior lagi tuh, lebih tua dari saya, Pak Joni itu. Pak, nanti kita kasih gilirannya, Om. Kalau Mas Ferry 11-12 lah, saya tua setengah tahun dari. Ya, saya rasa kegiatan ini bagus ya, apalagi ditampilkan beberapa profesional yang memang tepat pada bidangnya, dan ini perlu input-input seperti ini buat kawan-kawan terutama di APGI ya. Ya, APFI. Ya. AP ya. FI. APFI. Jadi sangat penting, apalagi dengan pengalaman Nurul yang begitu banyak ya, jadi bisa menjadikan sebuah input yang positif buat kawan-kawan semua gitu. Karena memang kita nggak boleh lupa bahwa profesi fotografer ini walaupun sekarang ini semarak dan begitu banyak, tetap masih ada lahan saya rasa ya, tergantung kita menjalaninya dengan serius, positif dan selalu optimis, itu saja sih ya. Dan rasanya sih perlu dilanjutkan ya cara-cara sini. Banyak sekali profesional-profesional yang dengan bidang-bidang yang berbeda gitu. Seperti itu. Dan selamat buat Nurul ya. Oh, terima kasih. Om Darwis, kalau kita ngundang ngomong boleh juga dong ya? Boleh. Tidak masalah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Om. Terima kasih. Terus kemudian mungkin Mas Ferry Ardianto. Ada Mas Ferry, masih ada? Mas Ferry, berarti 11-12. Silakan Mas Ferry. Tadi 11-12 katanya. Halo, selamat malam semua. Ya. Selamat malam, Pak Risman, Mas Joni, Mas Darwis, semua teman-teman, sahabat-sahabat fotografi, dan selamat malam juga Nurul. Apa kabar? Sehat ya? Sehat Mas Ferry. Nah, aku pernah magang di Mas Ferry. Ya, kalau pendapat saya tentang acara ini, wah ini menarik sekali ya, bagus bahwa forum ini bisa menghadirkan fotografer profesional yang sekarang masih aktif dan hit, ya seperti Nurul ini sangat bermanfaat saya kira untuk fotografer yang baru-baru. Sekarang kan setiap hari ini bertumbuhan nih ya, orang-orang yang mau berkecimpung berprofesi sebagai fotografer. Nah, jadi saya kira forum-forum seperti ini akan memberi banyak masukan, memberi banyak pengayaan dan wawasan untuk semua bisa menekuni bidang fotografi ini secara profesional. Kalau Nurul sih, wah saya kenal dari zamannya Nurul masih culun ya di di Yonas sampai nyantrik di tempat saya. Nah, sampai sekarang sudah bisa memberikan pengalaman-pengalaman ya, sharing pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan acara seperti ini terus berlanjut ya. Saya akan selalu mendukung acara seperti ini. Selamat semuanya, salam sehat. Makasih Mas, makasih. Berarti hasil didikannya keren ya. Kalau gitu saya juga mau berguru ke situlah. Supaya hasilnya kayak gitu nanti. Oke Pak, selanjutnya di sini ada Pak Risman, senior kita ini. Pak Risman, selamat malam.
Belum. Ya. Silakan Pak Risman. Bisa. Bisa. Ini gimana yang ngilangin tulisannya nih? Stay mute. Unmute. Ya. Udah bisa. Udah bisa, Pak. Selamat malam, terima kasih. Acara ini menarik sekali dan sudah saya tunggu-tunggu sejak posternya diedarkan. Apalagi Mas Rida ngejar terus, Pak Risman ikut ya. Ya, tapi tadi saya ada tamu dan mati lampu di Jogja. Jadi Mas Rida maksa lagi, pakai aja Pak, pakai HP aja. Ini pakai HP nih sekarang. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena sambutan dari Pak Darwis, dari Pak Ferry tadi bilangnya menarik. Jadi saya ikut aja. Karena saya masuknya terlambat, saya tidak punya materi apa-apa. Makanya saya tulis tadi di chat bahwa mudah-mudahan saya bisa mengakses kontennya melalui YouTube atau rekaman. Ya. Jadi selamat kepada Mbak Nurul yang sudah berbagi ilmunya malam ini. Dan jangan bosan. Kalau saya ingin membaca orang-orang terkenal itu ke kampus ISI di Yogyakarta, ya. Jadi orang yang tidak mau berbagi dengan mahasiswa saya itu tidak saya doakan baik-baik, ya. Jadi Pak Darwis maju pesat sejak saya doakan, Mas Ferry pesat saya doakan. Jadi begitulah. Jadi jangan lupa mampir ke Jogja. Nanti kita ke kampus ISI. Kita punya di situ Mangut Mbah Marto. Itu selalu menjadi langganan kita untuk apa. Jadi Mbak Nurul sekali lagi terima kasih. Saya tidak bisa beri komentar yang lebih rinci karena saya terlambat masuk. Ya, terima kasih. Salam. Risman, ditunggu undangannya ya. Iya, itu dia. Keren. Setahun lagi pandemi kan sudah selesai mungkin. Ya. Setahun tuh kurang 10 hari kok Mbak. Ya, ditunggu undangannya ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Ya. Oke, makasih Pak Risman. Pak Joni masih ada, Pak Joni Hendarta? Masih. Ayo Pak Joni, selamat malam. Malam. Tadi saya ngikutin acara ini sambil jalan tadi makanya video nggak dihidupkan, gelap-gelapan kata Pak Risman, sebagian Jogja mati dari sambil di dalam mobil, tapi saya ikutin. Bagus, saya suka itu tadi Mbak Nurul jelasinnya poin per poin mengenai kerjasama, mengenai belajar pose, mengenai anything, lighting dan lain-lain. Jadi acara ini bagus sekali. Kalau seperti itu kan jadi semua bisa semua bisa anak-anak kita yang baru-baru bisa ngikutinya dengan lebih cepat gitu. Dan satu lagi tadi saya terusin Pak Risman aja. Kalau kata Pak Risman ya nanti kalau mampir diisi ya itu harus itu untuk berbagi-bagi gitu. Itu ya. Sekali lagi acara ini bagus sekali dan lanjut. Oke. Sip. Oke, makasih Pak Joni, makasih. Kalau Mas Roy Genggam masih ada? Mas Roy masih ada? Mas Rida, Mas Roy Genggam masih ada? Masih ada, masih hadir. Itu ada itu suaranya. Nah, silakan Mas Roy. Suaranya ada itu suaranya. Selamat malam semua. Oke, selamat malam Mas Roy. Oke, menyenangkan sekali acara ini. Semua yang pasti, kalau nggak salah ini perdana ya, APFI mau bikin acara semacam ini. Ini bagus, saya rasa bagus banget untuk semua. Dan pasti nanti setiap pembicara kan akan materi yang berbeda, itu yang harus diperhatikan juga ya. Lantas kalau untuk Mbak Nurul, menarik sekali. Karena saya yakin sebagian besar teman-teman fotografer pun belum paham betul alur advertising fotografi. Jadi Mbak Nurul tadi dengan gamblang ya, dengan gamblang memaparkan semua itu bagus banget. Bagus Nurul, good.
Salam buat semua para senior, Pak Risman, Mas Makasih Haris, Mas Roy. semuanya. Sehat Oke, selalu yang makasih. penting ya. Makasih. Jaga Ya. kesehatan. Ya, makasih Mas Roy, makasih. Ya. Oke, Mas Rida ada lagi? Iya, itu Bang Petrus itu tadi kelupaan mungkin meminta dengan hormat Pak Risman, Pak Joni, dan Mas Roy untuk menjadi narasumber. Mungkin Ya. supaya bisa langsung didengar oleh semua audiens di sini. Jadi next kita bikin pesertanya juga sudah siap-siap bahwa para senior-senior itu akan hadir menjadi narasumber. Silakan, Bang Petrus. Oke. Buat Pak Risman, oke ya untuk next nanti kita mintain narasumber ya. Ya jika waktunya tepat. Wah, Ya. ini sok sibuk nih saya. Itu bisa diatur Pak, gampang. Kita sesuaikan. Sibuk pimpong saya itu. Oke. Kalau Pak Ferry standby juga ya Pak Ferry ya. Oke. Mas Roy juga oke ya. Kalau Insya Allah. Mas Roy ya. Insya Allah. Oke. Kalau Pak Joni pasti oke lah. Belum Pak Joni ya. Belum tentu saja. Belum tentu loh. Saya todong nanti Pak Joni. Dimarahi. Kita ini tiga sekawan yang sudah mengundurkan diri loh. Tiketnya mahal itu Pak Joni, itu tiketnya mahal itu. Itu ya Mas Ferry ya. Oke, selamat. Ya. Oke, Mas Rida, ini konfirmasi udah dapat nih dari the next narasumber gitu. Baik, nanti saya sebagai pribadi dan oleh teman-teman Kapengda akan mengkondisikan mungkin untuk senior-senior juga sekedar ada info bahwa kami merencanakan ini kan rutin bisa sebulan 2 kali. Paling tidak kalau tidak bisa sebulan 2 kali bisa sebulan sekali lah harus hadir forum Kapengda dalam acara webinar ini untuk berbagi informasi mengenai hal-hal seputar profesi fotografi. Jadi memang ide dari teman-teman Kapengda itu tidak hanya melulu membahas masalah teknis, tetapi juga misalnya akan mengundang makeup artist, lalu model untuk bicara juga, sharing bagaimana bekerja di industri fotografi, lalu mungkin juga ada stylist, juga ada dari fotografer jurnalis juga diharapkan juga akan bisa berpartisipasi. Jadi hampir semua genre. Bagaimana Pak Risman? Maaf Pak. Ya tukar. Oh iya, digital artist juga. Betul Pak Risman. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi semua yang ada di industri profesi fotografi diharapkan bisa berpartisipasi. Jadi itulah yang membantu, yang kami harapkan dari Forum Kapengda bisa membantu memberikan informasi dan menyebarluaskan informasi industri fotografi dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna ujung sampai Pulau Roti ya. Gitu ya Bang Petrus ya, kira-kira ya. Mohon dibantu doanya deh oleh teman-teman dan para senior semua. Oke, dilanjut Bang Petrus, terima kasih. Oke, Mas Rismi ada lagi? Sementara enggak, Bang Petrus. Oke, silakan. Saya di lokasi bencana soalnya. Oh. Iya, saya di Lumajang ini. Oh, relawan di Semeru, iya. Dapat foto bagus dong. Foto menyedihkan. Oke, Mas Rismi yang tutup aja, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Maaf, ini tidak ada pertanyaan lagi mau dibahas atau bagaimana? Nggak ada lagi. Tadi kita udah cek nggak ada lagi. Jadi kita next season aja. Silakan lanjut, Mas Rismi. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Nurulita atas waktunya malam ini dan luar biasa materinya. Terus kemudian kepada senior-senior yang bersedia hadir malam ini dan rekan-rekan semua fotografer di seluruh tanah air.
Ini acara perdana kami dan mudah-mudahan akan berlanjut dengan pemateri yang tadi sudah kita sebutkan bersama dan akan bertambah banyak lagi pemateri yang lain. Terima kasih, selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Yang mau ngobrol silakan. Mungkin Mas Agung recordnya boleh di stop gitu.